Apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Suara saya sudah bisa didengar dengan jelas. Sudah. Oke. Salam Suara wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Hilang-hilang Yang terhormat. suaranya. Oke, baik. Izin mungkin ini teknis sebentar saya coba dapat ya. Vera, bagaimana Pak? Sudah terdengar? Cukup terdengar? Iya, cukup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, Bapak Puji Pujiono. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas Sosial Seprovinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang terhormat kami ucapkan kepada Bapak Ibu Kepala Dinas DPMPTSP Seprovinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Juga yang kami hormati para pengurus DPD dan DPC IPSPI Jawa Barat. Dan tentunya yang kami hormati juga untuk narasumber kita hari ini, Bapak Agustus Fajar Sanjaya dari Dinas Sosial Kota Cimahi, yang pada kesempatan kali ini sudah hadir bergabung dalam Zoom bersama kita. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesetiakawanan Nasional yang tentunya setiap tahun menjadi momen penting untuk menguatkan rasa kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong dalam membangun kesejahteraan sosial. Tema yang kami angkat hari ini adalah inseminasi surat izin praktek pekerja sosial atau SIPPS. Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan kita semua dapat memahami lebih dalam tentang pentingnya SIPPS sebagai bagian dari pengakuan dan penguatan profesi pekerja sosial di Indonesia. Kami juga berharap diskusi yang akan berlangsung pada hari ini dapat memberikan manfaat dan panduan bagi kita semua. Baik, untuk memulai acara, izinkan saya Vivi selaku pembawa acara untuk membantu kegiatan hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk kepada rangkaian kegiatan yang pertama, yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua DPD IPSPI Jawa Barat kepada Bapak Dewi Alfian. Kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk host. Teman-teman bisa diperbesar saja bila kurang jelas ya, mohon izin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada Zoom siang kali ini. Bapak Ibu izin menyampaikan bahwa kami, pengurus DPD IPSPI Jawa Barat, memiliki kepanjangan tangan yang ada di wilayah kabupaten kota. Nah, tingkatan itu kami sebut dengan Dewan Pengurus Cabang atau DPC. Nah, kali ini kita akan mencoba mensinergikan gitu antara teman-teman DPC dengan Bapak Ibu yang ada di Dinas Sosial maupun BPMPTSP atau perizinan daerah di Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Nah, ini kegiatan ini kita akan saksikan atau melihat, mengamati percontohan. Jadi turunan dari Undang-Undang Pekerja Sosial itu nomor 14 tahun 2019 itu ada amanat bahwa pekerja sosial harus memiliki surat izin praktek bagi yang akan membuka praktek mandiri, gitu ya. Nah, jadi SIPPS ini nantinya ada di tingkat kabupaten kota perizinannya. Dan biasanya kalau di daerah perizinan itu ada di DPMPTSP namanya, atau mungkin ada nama lain di daerah lainnya perihal perizinan daerah. Jadi nanti kita bisa lihat bagaimana pemerintah Kota Cimahi melakukan apa ya sebutannya advokasi ataupun memfasilitasi
amanat tersebut sehingga bekerja sama dengan DPMPTSP Kota Cimahi sampai akhirnya sudah ada aplikasi untuk pendaftaran SIPPS bagi pekerja sosial. Nah, nanti sebelum SIPPS itu tentu pekerja sosial sudah ada harus memiliki syarat-syarat Bapak Ibu. Syarat-syaratnya tentu nanti ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, nanti mungkin akan dijelaskan oleh narasumber, dan apa nanti peran dari DPD, peran DPC, serta peran dari Dinas Sosial dan DPMPTSP. Jadi itu bisa kita jadikan contoh yang nantinya Bapak Ibu bisa coba untuk ikuti jika hal tersebut memang memungkinkan di kabupaten kota di wilayah Bapak Ibu. Nah, yang hadir kali ini pesertanya yang kami undang secara hormat adalah teman-teman yang ada di Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota, serta DPMPTSP Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Tidak lupa juga teman-teman DPC, karena nanti jika setelah kegiatan acara ini, semoga adalah tindak lanjut bagi teman-teman DPC merapat gitu ya ke teman-teman Dinsos juga DPMPTSP-nya. Tentu nanti bersama Dinsos akan mengoleksi instrumen-instrumen dokumen yang harus disiapkan sehingga nanti ketika datang ke DPMPTSP itu sudah syarat-syaratnya sudah minimal sudah ada gitu sehingga nanti tinggal bagian DPMPTSP menyesuaikan hal tersebut dengan kebijakan di daerah atau sistem-sistem yang ada di sana. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga kita bisa menyaksikan dan secara serius melihat percontohan dari Kota Cimahi ya. Ini salah satunya bukan hanya di Jawa Barat Bapak Ibu, tetapi ini di Indonesia. Di Indonesia saat ini baru Kota Cimahi yang sudah memiliki sistem tentang SIPPS gitu ya. Jadi semoga Jawa Barat bisa lebih banyak kabupaten kota yang memiliki SIPPS gitu sudah lebih dulu dibanding dari provinsi-provinsi lain. Karena nanti kita akan laporkan selain ke tingkat nasional melalui baik ke mitra-mitra seperti Kementerian Sosial, ke KPSI, dan IKS maupun kami akan laporkan ke tingkat internasional, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun yang menyinggung. Saya kembalikan. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Teh Pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Dendi atas laporan kegiatan yang telah disampaikan. Selanjutnya, yaitu adalah sambutan dari Ketua Umum PSPI. Tapi kebetulan mungkin belum bergabung ya. Apa sudah ada perwakilan atau mungkin belum masuk sepertinya ya Pak Puji ya. Baik, hadirin rekan-rekan sekalian, kalau seperti itu berarti nanti kita tunggu saja sambil menunggu kita masuk kepada rangkaian selanjutnya yaitu sambutan Kepala Dinas Sosial Jawa Barat. Nah, yang dalam kesempatan kali ini sekaligus akan membuka acara kita dan dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Bapak Cepi Mahdi. Kepada Bapak Cepi Mahdi kami persilakan. Ya, atur nuhun. Sekalian tes, apakah suara saya jelas? Sudah Saya, cukup Pak, tegas. saya. Oh ya, nuhun. Ya, baik Bapak dan Ibu, izin saya membacakan sambutan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, sekaligus menyampaikan permohonan maaf dari beliau karena kebetulan pada hari ini beliau melaksanakan sertijab di Kota Banjar. Jadi selama ini beliau selain sebagai Kepala Dinas Sosial, tetapi juga menjadi PJ Wali Kota Banjar. Nah kebetulan hari ini ada sertijab, jadi beliau mengakhiri sebagai PJ Wali Kota Banjar. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang terhormat Ketua Umum IPSPI Nasional dan jajaran pengurusnya. Apakah hadir? Yang terhormat Ketua IPSPI DPD Provinsi Jawa Barat, Pak Dendi Alfian SA, dan jajaran serta pengurus.
Dendi yang menuju pemaparan. Yang terhormat juga IPSPI DPC Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Barat dan jajaran pengurusnya, dan juga Kepala Dinas Sosial atau perwakilan Dinas Sosial dari Kabupaten Kota serta DPM PTSP Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat juga para narasumber dan rekan-rekan hadirin, para undangan yang berbahagia yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti kegiatan desiminasi surat izin praktek pekerja sosial SIPPS dalam rangka memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2024. Salawat beserta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu dan hadirin yang kami hormati, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN mengingatkan kita akan nilai-nilai luhur kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan sosial. Nilai-nilai tersebut sejatinya menjadikan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas dan peran para pekerja sosial profesional. Oleh karena itu, kegiatan desiminasi ini menjadi sangat relevan dan strategis dalam memperkuat pemahaman serta kolaborasi di seluruh daerah Provinsi Jawa Barat. Surat izin praktek pekerja sosial atau SIPPS, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dendi, ternyata ada sistemnya. Dan saya juga baru tahu ya Pak Denny, ternyata baru Kota Cimahi yang sudah menjalankan praktek ini. Jadi SIPPS ini merupakan wujud dari pengakuan terhadap profesionalisme para pekerja sosial atau peksos lah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan adanya SIPPS, pekerja sosial memiliki landasan yang lebih kuat untuk menjalankan praktek secara profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab. Selain itu, SIPPS juga menjadikan jaminan bahwa setiap pekerja sosial yang berpraktek telah memenuhi standar kompetensi dan etika profesi yang berlaku. Jadi, pekerja sosial itu harus ada izinnya lah, harus ada izin praktek gitulah Bapak dan Ibu. Di samping itu, saya berharap kegiatan desiminasi ini dapat menjadikan ruang dialog yang produktif, di mana seluruh peserta dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan praktek terbaik dalam pengolahan SIPPS. Mungkin kelihatannya ini dari Kota Cimahi bisa menjadikan semacam best practice lah untuk pengetahuan ini. Nah, melalui penguatan pemahaman ini, kita dapat mendorong percepatan penerbitan SIPPS di seluruh wilayah Jawa Barat, sehingga pekerja sosial profesional semakin siap dan handal dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat. Kepada Dewan Pengurus Daerah atau DPD EPSPI Jawa Barat, kami mengapresiasi upaya dan inisiatifnya dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Tentu saja kolaborasi ini harus terus kita tingkatkan, mengingat peran pekerja sosial semakin penting dalam menangani berbagai masalah sosial di masyarakat. Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, teruslah bekerja dan berkarya dalam membangun bangsa dan negeri ini. Jangan pernah lelah untuk terus berjuang dan berinovasi dalam kebersamaan, komitmen, dan keikhlasan. Kami yakin kita bisa bersama-sama memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Sinergi yang kita bangun tentunya dapat membawa kita semakin kompak dalam membangun Jawa Barat ke arah yang lebih baik. Mari kita wujudkan kerja nyata dan karya bakti dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kesejahteraan sosial yang terjadi di tengah masyarakat kita. Karena berita-berita mengenai kejahatan sosial ini sering kita dapatkan, baik itu di media elektronik, ya sekarang ini sangat cepat lah berita-berita viral yang sering kita dengar hampir setiap hari. Bapak dan Ibu, akhir kata, saya mengajak semua pihak untuk terus memperkuat semangat kesetiakawanan sosial di tengah-tengah masyarakat. Melalui peran aktif para pekerja sosial profesional, kita wujudkan masyarakat Jawa Barat yang lebih inklusif, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan desiminasi surat izin praktek pekerja sosial atau SIPPS
dalam rangka memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2024 atas nama Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat secara resmi dinyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini dapat menjadikan motivasi bagi semua anggota IPSPI untuk memiliki jiwa sosial, peduli peka terhadap lingkungan, serta bekerja tanpa mengenal lelah dan mengabdi untuk Jawa Barat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi dan meridhoi doa serta usaha kita semua. Selamat melaksanakan kegiatan diseminasi ini. Jaga kekompakan dan teruslah berkarya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun Pak Cepi. Sami-sami. Baik, terima kasih banyak atas sambutan yang telah diberikan oleh Pak Cepi Menti. Sekaligus tadi membuka kegiatan acara kita hari ini. Hadirin rekan-rekan sekalian, sudah bergabung di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Puji Pujiono, yang merupakan Ketua Umum IPSPI Pusat, dan kemudian akan memberikan sambutan mengenai kegiatan hari ini. Mangga kepada Pak Puji, waktu dan tempat saya persilakan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Vivi yang saya sayangi, wah ini khusus untuk Teh Vivi ya. Kemudian Kang Dendi yang saya hormati, nah beda lagi. Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili yang saya banggakan, para sejawat pekerja sosial, pejabat pemerintah provinsi yang saya hormati, merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi saya untuk memberikan pengantar pada pekerjaan yang penting ini. Ada 3 hal yang ingin saya garis bawahi. Yang pertama adalah berkaitan dengan Hari Kesetiakawanan Sosial yang tadi disebutkan di dalam sambutan Bapak Kepala Dinas, adalah suatu momentum yang sangat penting, yaitu momentum ketika Departemen Sosial pada saat itu melakukan 3 hal yang penting sekali. Yang pertama adalah menetapkan emblem atau logonya, yang kedua namanya, dan yang ketiga pelatihan untuk para pekerjanya, dan yang ketiga sebutan untuk para sumber daya manusianya, yaitu sosiawan. Jadi di kesempatan tahun 49 itu nama sosiawan diperkenalkan setara dengan budayawan, karyawan, dan sebagainya. Cuma sayangnya istilah sosiawan itu tidak mendapatkan angin untuk terus digunakan ya. Dan kita alih-alih menggunakan sosiawan, menggunakan pekerja sosial. Jadi sakit kepala kita semua untuk menjelaskannya. Kalau sosiawan waktu itu jelas, berarti anak-anak yang lahir sekitar itu, sekitar tahun awal 60-an kalau saya, banyak yang namanya sosiawan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adalah bahwa di dalam RPJMN dan visi dari Presiden yang baru, ini komponen kesejahteraan sosialnya cukup banyak, cukup kental. Dan beberapa hal, yang pertama tentunya bantuan sosial, itu yang kita sedang coba untuk pengaruhi supaya tidak terlalu masif seperti pada pemerintahan yang lalu. Yang kedua adalah perlindungan sosial dan jaminan sosial yang adaptif. Artinya sesuai dengan mandat dan misi abadi di Mukaddimah Undang-Undang Dasar, adalah tanggung jawab dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan umum. Ya, maka semua orang harus sejahtera. Namun ada orang-orang tertentu yang karena kondisi, karakteristik, dan situasinya tidak menjadi sejahtera. Nah, untuk orang-orang inilah diperlukan suatu tindakan yang agak istimewa. Kalau saya citat istilahnya Ramon Magsaysay, salah satu tokoh perdamaian di Asia, dia mengatakan justru mereka yang berkekurangan harus diberikan lebih. Yang ketiga, dalam kaitan itu, maka profesi pekerjaan sosial ini dipromosikan menjadi suatu profesi yang akan, satu,
berusaha ikut memastikan semua orang menikmati kesejahteraan meskipun minimal. Yang kedua, mendorong gerakan umum menuju kesejahteraan. Dan yang ketiga, memberikan layanan khusus kepada mereka yang terhalang upaya kesejahteraan sosialnya. Nah, dalam kaitan itu, sejawat Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 setelah diperjuangkan sekian lama, alhamdulillah sudah menjadi undang-undang. Nah, beberapa hari yang lalu bersama dengan Menteri Sosial, Wakil Menteri, Eselon 1 Kementerian Sosial, dan semua eksponen profesi, kita melakukan peninjauan tentang undang-undang ini setelah 5 tahun diundangkan. Dan salah satu isu yang digarisbawahi adalah tentang pengakuan atau rekognisi terhadap profesi pekerjaan sosial dan pekerja sosial. Dan lebih mengerucut lagi, dalam konteks pengakuan dan rekognisi tadi, surat izin praktik menjadi penting. Nah, dalam kaitan itu, saya selalu berterima kasih kepada Kang Agustus Fajar dari Cimahi yang sudah berhasil memfasilitasi dimasukkannya modul pekerja sosial di dalam sistem perizinan satu pintu di Kota Cimahi. Dan ini yang mendasari kegiatan hari ini yang disosialisasikan kepada semua pihak agar dapat direplikasi di seluruh Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian dan sejawat pekerja sosial, kenapa surat izin praktik ini menjadi penting dan apa yang diperlukan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, RPJMN kita tahun 2025 2029 itu menyebutkan bahwa sistem kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial itu akan menitik beratkan kepada pemberdayaan. Dalam hal ini berarti akan mengandalkan kapasitas dari keluarga, komunitas, dan masyarakat luas. Sebagaimana tadi saya sebutkan, perlindungan sosial adaptif berarti mendorong sebanyak-banyaknya orang masuk ke dalam sistem jaminan sosial komersial, yaitu asuransi. BPJS, asuransi ketenagakerjaan, asuransi kesehatan, dan apapun namanya. Sehingga masalah-masalah sosial itu tadi ditangani dengan mekanisme pasar. Kecuali beberapa orang eksepsional yang sebegitu adanya tidak mampu masuk ke sistem jaminan sosial komersial harus ditangani secara khusus. Nah, di sisi yang lain, Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 misalnya, menekankan sistem kesehatan di Indonesia itu untuk berbasis komunitas. Mulai dari keadaan sehat, sampai dengan keadaan sakit, sampai keadaan sembuh, atau sampai disiplin kedokteran mengatakan untuk kasus-kasus ini tidak ada lagi yang bisa dilakukan secara medis. Berarti penyakit-penyakit terminal atau penyakit seumur hidup. Ya. Tekanan darah tinggi, kemudian asam urat, penyakit-penyakit gaya hidup tidak perlu masuk ke rumah sakit. Yang ketiga, fenomena lansia yang pada tahun 2045 akan diprediksi menjadi 28% dari penduduk. Semua fenomena ini mendorong ke arah care ekonomi atau ekonomi perawatan, di mana layanan sosial itu didorong menjadi ke wilayah individual, keluarga, dan berbasis komunitas. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati dan rekan-rekan, dengan referensi itu, maka menjadi penting bagi pekerja sosial untuk difasilitasi agar dapat berpraktik mandiri. Tidak harus dengan pemerintah, tidak harus dengan LSM. Kenapa? Karena kliennya nanti akan menjadi klien berbasis komunitas. Nah, persoalannya sekarang,
Bapak Kepala Dinas, kalau boleh saya tambahkan, tidak banyak manfaat kiranya membolehkan orang untuk mendapatkan surat izin selama pemerintah tidak mensyaratkan surat izin itu. Jadi bayangkan, seandainya pemerintah tidak mewajibkan bahwa mengemudi mobil harus memakai SIM, maka tidak banyak orang yang akan mengambil SIM. Surat izin mengemudi itu harus diwajibkan, baru orang akan mengambilnya. Kenapa? Karena untuk melakukan suatu prosedur, seseorang itu memerlukan insentif. Bisa berupa insentif administratif, psikologis, sosial, atau finansial. Kalau tidak ada insentifnya, maka kiranya tidak banyak berguna. Nah, saya ingin mengakhiri dengan satu rasa terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan terutama Bapak Kepala Dinas dan yang mewakili atas kegiatan ini. Berterima kasih juga dan berharap ini segera terjadi di Jawa Barat. Tetapi juga dengan harapan mudah-mudahan berkenan dipertimbangkan bahwa ketika surat izin praktik itu diperbolehkan untuk diterbitkan, maka bapak-bapak dan ibu kepala daerah dan jajarannya juga mensyaratkan secara publik, mengumumkan mulai dari sekarang yang disebut pekerja sosial adalah seperti ini. Dan bagi pekerja sosial yang berpraktik mandiri harus mempunyai surat izin praktik. Maka barulah surat izin praktik itu mempunyai derajat. Tanpa perpanjang kata, saya ingin mengakhiri dengan ucapan terima kasih. Semoga yang kita lakukan hari ini betul-betul menjadi bagian dari kesetiakawanan sosial sebagai ibadah sekaligus pengabdian profesi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Terima kasih banyak Pak Widiono atas sambutan yang menginspirasi kami semua. Baik hadirin sekalian, mungkin sebelum kita mulai sesi diskusi, kita foto bersama dulu ya. Kebetulan di sini udah cukup ada 42 peserta, bisa dibantu untuk dibuka kameranya. Baik, kita foto untuk layar yang pertama dulu. Semuanya boleh melihat kamera. 1, 2, 3. Oke, layar yang selanjutnya, halaman selanjutnya. Silakan membuka kameranya. Semua melihat ke layar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian dan hadirin serta tamu undangan yang kami hormati. Dengan sambutan yang telah diberikan oleh Pak Puji Pujiono, mungkin kita langsung saja masuk pada acara inti, di mana sesi diskusi ini akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Bapak Dendi Alfian, selaku Ketua DPD IPSPI Jawa Barat. Mangga Kang, saya persilakan untuk memandu kegiatan diskusinya. Terima kasih. Ya, Baik, saya terima di host. Oh ya, gimana Pak? Saya ikut mendengarkan ya, Pak Baik. ikut menyimak gitu. Siap. Ya. Siap Pak. Turun banyak salam ke Bu Kadis. Ya. Turun. Sami-sami. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan, mohon izin saya pandu untuk kegiatan selanjutnya. Jadi mungkin sudah beberapa teman kenal dengan narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Agustus Fajar Senjaya, yang di mana beliau juga sebetulnya sebagai kepala bidang di Dinas Sosial Kota Cimahi. Nah, selain kepala bidang juga beliau masih masuk ke pengurusan IPSPI di tingkat pusat, gitu ya. Jadi insya Allah lengkap apa yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Itu mungkin sedikit informasi tentang narasumber kita bagi Bapak Ibu yang belum tahu atau belum kenal. Baik, selanjutnya saya langsung memberikan waktu dan layar dan narasumber. Sudah siap, Pak Agustus? Silakan dibuka mic. Cek sound barangkali apakah bisa terdengar? Bagus. Siap, jelas. Ya. Mangga.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum DPP PSPI, Pak Puji, kemudian Bapak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Pak Kabid, Pak Cepi, Tunukun sudah mewakili sudah mewakili Ibu Kadis, kemudian Bapak Ibu dari kabupaten kota, ada yang barangkali dari dinas sosialnya, dari unsur struktural maupun fungsional, Tunukun. Terima kasih sudah hadir dan ini merupakan satu momen yang cukup strategis barangkali bagaimana kita meningkatkan SDM, khususnya SDM pekerja sosial, karena sesuai dengan amanat dari undang-undang, kemudian Undang-Undang 14 tahun 2019, dan juga kalau kita lihat pekerja sosial itu salah satu di antara 4 SDM penyelenggara kesejahteraan sosial Permensos 16 tahun 2017 yang direvisi menjadi Permensos nomor 29 tahun 2017, bahwa memang pekerja sosial pada saat sebelum adanya Undang-Undang Pekerja Sosial 14 2019 itu banyak yang apa ya istilahnya mempunyai harapan yang tinggi terhadap legitimasi yang disematkan kepada para pekerja sosial yang memang selama ini sudah berkiprah baik itu di instansi pemerintah, di instansi lembaga kesejahteraan sosial maupun di masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya undang-undang ini termasuk turunannya yaitu Permensos 17 tahun 2020 ini merupakan satu kesempatan bagi kita bagaimana surat izin praktik yang memang merupakan capaian yang tahapan akhir dari upaya kita dalam memberikan layanan kepada PPKS. Dengan adanya surat izin praktik, kita sudah merupakan setara dengan profesi yang lain, Pak Ibu. Jadi mulai dari kelulusan pekerja sosial dari pendidikan, ya, setelah selesai kuliah jurusan kesejahteraan sosial atau pekerjaan sosial, kemudian dilanjutkan dengan adanya sertifikasi, dari sertifikasi lanjut ke sumpah profesi, ya, dari sumpah profesi sama juga profesi yang lain juga melakukan ini, dan dilanjutkan dengan STR, surat tanda registrasi, ya. Dari STR ini dari mulai apa namanya pas sudah lulus, kemudian sebelum mengikuti sertifikasi tentu di sini harus menjadi anggota, ya, anggota organisasi profesi. Nah, pada saat inilah menjadi anggota organisasi profesi ini adalah satu hal yang merupakan tugas dari organisasi profesi, ya. Tugas organisasi profesi dari mulai mengantarkan pekerja sosial untuk mendapatkan sertifikat, yaitu dengan rekomendasi, kemudian dengan keanggotaan, dan dilanjutkan dengan sumpah yang juga merupakan amanat dari yang harus dilakukan oleh organisasi profesi, bagaimana menyelenggarakan sumpah profesi, kemudian yang terakhir adalah bagaimana melaksanakan atau memberi kesempatan kepada para pekerja sosial untuk bisa mengakses atau mendapatkan surat tanda registrasi. Nah, dari sini organisasi profesi sudah paripurna untuk memberikan layanan terbaik. Istilah DPP PSPI adalah memuliakan anggota. Nah, setelah ini selesai STR, maka langkah berikutnya adalah bagaimana mendapatkan surat izin praktik. Nah, dari surat izin praktik ini tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan juga Permensos 17 2020 disematkan kepada dinas atau instansi yang menangani perizinan, ya. Kalau di Kota Cimahi, ini kabupaten kota lain DPM PTSP, ya.
Nah, dari sini tidak langsung menerbitkan atau tadi ada menu ya. Kalau tidak salah yang pernah saya akses itu adalah Si Pinter. Ya, dari Si Pinter itu ada beberapa menu untuk mengakses ya. Misalnya ketika seorang dokter ingin mendapatkan SIPP, surat izin praktek. Ya. Nah, surat izin praktek ini untuk mendapatkan ini harus mengakses Si Pinter ini, aplikasi ini. Nah, kalau ternyata sudah ada, maka dokter tersebut bisa mengisi, kemudian sesuai ketentuan yang ada verifikasi, setelah dinyatakan valid, maka terbitlah surat izin praktiknya. Ketika pekerja sosial pada saat itu tahun kemarin belum ada menu terkait dengan SPPS, maka sampai kapanpun kita tidak bisa mendapatkan itu. Nah, oleh karena itu kita lakukan upaya pada saat beberapa waktu lalu untuk membuat satu atau melakukan koordinasi, ya. Nah, dalam hal koordinasi ini tentu kita memerlukan bahan. Bahannya apa? Ya, bahannya Permensos 17/2020, kemudian Undang-Undang Kerja Sosial, dan juga ada Permensos 29 tahun 2017. Dari beberapa aturan tersebut, kita sampaikan bahwa salah satu di antara hal yang harus dimiliki oleh pekerja sosial adalah surat izin praktek. Inilah ketika kita bicarakan dengan pekerja sosial yang ada, kalau di Kota Cimahi ada yang namanya DPC ya, Dewan Pengurus Cabang. Sepakat kita akan mengadvokasi bagaimana caranya supaya IPPS ini ada di DPM PTSP. Dari sana, langkah berikutnya yaitu melakukan koordinasi dengan dinas sosial. Kebetulan saya di dinas sosial, sebetulnya bukan menangani masalah SDM PSKS ya, karena di sana ada di Dayasos, tapi saya menangani bidang Rinjamsos dan FM. Tapi barangkali tidak merupakan satu hal yang memberatkan dan mustahil ya, tetapi ini adalah kesempatan tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu saya lakukan komunikasi dengan pimpinan, bagaimana pimpinan memahami bahwa ini adalah sesuatu hal yang harus dimunculkan. Nah, dari obrolan tersebut maka ada kesepakatan untuk mengundang dari dinas perizinan. Tidak langsung secara formal, ya kita lakukan secara non formal. Ya, beberapa rekan yang kita kenal coba kita hubungi, kemudian dengan kepala perizinan juga kita hubungi secara non formal, penjajakan dilakukan, termasuk beberapa momen ketika ada pertemuan di dalam satu rapat kita singgung juga sehingga ada penasaran. Ya, kok baru tahu tentang SPPS, tapi seperti apa sih? Seberapa penting sih isu tersebut ya disampaikan oleh kita kepada dinas perizinan. Nah, ketika di masjid, ketika kita sedang istirahat, sedang menunggu waktunya sholat, ketemu dan saya sengaja untuk menghampiri dan menyampaikan ide bahwa ini harus dilakukan, apalagi ini belum ada satupun kabupaten kota yang melaksanakan ini, maka satu tantangan saya bilang kepada beliau, pada kepala dinas perizinan, ini tantangan Pak, karena belum ada kabupaten kota yang memang menerbitkan ini. Dari bekal tersebut kita mencoba secara resmi untuk mengundang. Nah, ketika kita undang, ada dari pihak DPM PTSP yang menurunkan tim teknis, ya tim teknis dengan strukturalnya untuk membahas ini. Dari bahasan tersebut ada beberapa hal yang diminta oleh mereka, ya, yaitu bagaimana bisnis prosesnya, ya, bagaimana bisnis proses, bagaimana SOP, ya, ini pembahasan ini, kemudian kemungkinan penerapan penerbitan SPS ini seperti apa, berapa jumlah pekerja sosial yang ada di Kota Cimahi ya pada saat itu ditanyakan semua. Nah, dari sana penelusuran bahwa ini layak atau tidak diterbitkan, maka dari pihak DPM PTSP
mengharapkan kalau memungkinkan ini terkait dengan penerbitan SOP perlu kiranya mengundang dari bagian organisasi. Nah, termasuk bagian hukum. Kita undanglah untuk pertemuan yang akan datang. Ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, kemudian beberapa hari berikutnya kita undang dan kita bahas di ruang pertemuan dinas sosial. Kemudian ada kesepakatan, ada perbaikan-perbaikan SOP. Nah, setelah itu 2 minggu kemudian dari DPM PTSP mengundang kita, ya, untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut, perbaikan-perbaikan sekaligus dari sisi aplikasi, ya, karena mereka juga melihat ini ada perbedaan dengan profesi yang lain, ya. Dari sana kemudian kalau itu memungkinkan, maka ada satu hal yang diminta oleh mereka, ya. Selain dari SDM PTSP untuk mengeksekusi dalam bentuk aplikasi, juga mereka meminta ada tim verifikasi dari dinas sosial. Nah, kita coba ada 2 orang yang diminta dari DPC 1, dari dinas 1, sehingga ada 2 yang menjadi petugas verifikasi dan validasi. Nah, setelah itu semua dilakukan, kemudian dimohon kepada dinas sosial untuk mengirimkan surat, ya, surat tugas, ya, surat tugasnya untuk bagaimana menunjuk petugas yang dijadikan tim perpal ini. Nah, kalau sudah selesai, maka ini dianggap sudah selesai. Dan ini dicoba, ya, diuji coba. Diundang kembali kami oleh dinas perizinan, dicoba step pertama seperti apa, simulasi lah. Nah, setelah itu selesai, kemudian siapa nih yang sudah memenuhi persyaratan? Nah, sebelah sana Pak. Nah, siapa yang memenuhi persyaratan? Nah, ketika itu saya sudah lengkap, alhamdulillah sudah lengkap sampai ke tahap SPR. Saya coba ajukan secara lengkap, ya. Kemudian saya punya akun sendiri, ya, karena sebagai peserta, sebagai tim perpal juga saya punya akun. Tetapi ketika saya mengisi sebagai tim perpal, saya tidak bisa melanjutkan karena itu adalah ada satu konflik, ya. Ya, saya mengajukan, saya memverifikasi dan validasi. Oleh karena itu satu orang lagi yang ketua DPC, ya, Kang Gangga, Peksos Kelurahan Ciberem yang ditugaskan oleh kita, itu yang mau verbal, ya, dengan akun dia, sehingga saya bisa untuk melanjutkan. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian saya cek kembali sudah ada di sana SIPPS, sudah muncul, dan pada saat itu saya coba cek lagi di antara menu-menu tersebut. Saya coba, kalau kita sebagai dokter ada nggak? Oh, ternyata ada. Sebagai bidan ada. Sebagai pekerja sosial ternyata ada juga. Nah, itu satu kebahagiaan dan satu hal yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya bahwa itu akan bisa diakses. Nah, oleh karena itu sudah muncul, kemudian dari PTSP mengundang untuk diacarakan. Oleh karena itu sudah selesai diberikan dari PTSP, yang kemudian pada saat itu kita mohon kepada Ketua Umum untuk memberikan satu kesempatan menyaksikan penyerahan ini. Nah, oleh karena itu setelah diserahkan dan juga diserahkan oleh PTSP, Hilang suaranya. ya, kita lanjutkan. Mohon maaf ini ada gangguan sinyal. Ya, kemudian setelah diserahkan itu secara legalitas kita bisa berpraktik, ya, secara ini. Dan kebetulan praktik yang dilakukan oleh kita, oleh saya, lokasinya ada di Kota Cimahi, ya. Meskipun saya berdomisili di Kota Bandung, tetapi secara izin praktik bisa berpraktik di Kota Cimahi dengan batasan 2
dua lokasi ya, dua lokasi. Ini MPP ya. Ini adalah MPP, Mall Pelayanan Publik, yang merupakan tempat memproses semua perizinan. Karena perizinan itu tidak bisa diproses di dinas sosial ya. Ini dari Ombudsman bahwa semua izin-izin harus di satu pintu ya di dinas perizinan. Ya. Jadi Bapak Ibu, terutama kabupaten kota yang memang mempunyai pekerja sosial yang nantinya akan mendapatkan SPPS, kiranya tadi ada koordinasi dengan dinas perizinan, ya baik itu secara formal maupun non formal dilakukan. Kemudian kita berikan pemahaman juga kepada dinas sosialnya bagaimana dukungan mereka, karena ini tidak cukup satu atau dua orang ya, dan kita coba melibatkan semuanya. Nah, untuk beberapa hal yang tadi persyaratan dan lain sebagainya itu sudah ada dalam materi, dan saya sudah sampaikan juga ke TVP dari awal sampai akhir seperti apa upaya mewujudkan adanya surat izin praktik. Nah, dengan adanya surat izin praktik memang rasa-rasanya kita sudah seperti ringan ya, seperti tidak ada beban. Beban dalam arti kata keraguan, apakah saya dalam melaksanakan praktik itu akan dipertanyakan atau tidak. Ya, karena saya pernah pada saat mengajukan STR, ya, mengajukan STR, yaitu pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani, terutama rohani, ya, dengan ya memang agak mahal ya, sekitar 350 sampai 400 ribu ya untuk pemeriksaan kesehatan rohani. Tetapi pada saat itu dokter spesialis jiwa mengira bahwa saya ini adalah dokter yang ingin melakukan atau mengajukan surat izin praktik dokter. Tetapi saya bilang bahwa saya pekerja sosial. Nah, beliau menyampaikan, oh social worker. Jadi lebih dikenal social worker. Nah, saya bilang sama saja, pekerja sosial, social worker gitu ya. Hanya istilah saja, tetapi beliau itu sangat respect terhadap pekerja sosial, dan bahkan ada berapa pekerja sosial di Kota Cimahi katanya. Kemudian setting apa saja yang bisa dilakukan atau keberadaan dari pekerja sosial ini. Ada di setting mana? Saya sampaikan di medis ada, kemudian di kebencanaan ada, ya, kemudian di CSR ada, di nafsa ada. Nah, ini sangat sangat diapresiasi oleh dokter spesialis jiwa, dan beliau menyatakan sepertinya kita perlu pekerja sosial yang memang terregistrasi dan juga sudah ada lisensinya. Nah, beliau bilang gitu. Nah, dari percakapan itu yang saya pikir bahwa dokter spesialis jiwa itu akan menilai bagaimana kondisi kejiwaan saya pada saat itu, karena saya mengajukan surat STR kaitan dengan kesehatan rohani. Nah, ini malah menanyakan terkait dengan penasaran tentang social worker atau pekerja sosial. Nah, setelah itu selesai, saya tanya, dok, untuk yang kesehatan rohani bagaimana? Cukup. Saya rekomendasikan di sini sudah layak untuk mendapatkan keterangan sehat. Nah, ini merupakan satu pengalaman pribadi yang saya share ke teman-teman, ke Bapak Ibu, bahwa upaya kita untuk melakukan ini mudahnya ada, satu tantangannya ada, hambatannya ada. Kenapa ada hambatan? Ternyata belum semua memahami bahwa SPPS itu diperlukan. Nah, setelah saya sampaikan peraturan menterinya seperti ini, undang-undang seperti ini, ternyata ada ya, ternyata bisa ya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu saya mendorong kepada Bapak Ibu, ayo kita sama-sama mencoba mengadvokasi bagaimana membuat satu kesempatan bagi pekerja sosial melakukan atau mengakses SPPS ini. Ini proses pembuatannya nanti silakan dibaca oleh Bapak Ibu. Dan ini mungkin tidak sama sesuai dengan kondisi dan situasi. Ini juga koordinasi dengan Diskominfo tidak mudah juga, meskipun saya pernah di Diskominfo selama 2 tahun Kabid Ego. Tetapi ini kan sudah lain unit kerja ya. Jadi memang saya juga menghormati dari Diskominfo, dan memang ada satu
kewajiban ketika aplikasi itu ada suatu perubahan, itu kewajibannya harus dilaporkan kepada Diskominfo. Nah, terkait dengan keamanan informasinya, kemudian jangan sampai ada hal yang mengganggu ketika kita mengakses, ada gangguan-gangguan. Karena ada beberapa aplikasi yang ketika dibuka, diakses, ternyata gambarnya yang lain-lain. Nah, apalagi di sisi judul, pinjol, dan lain sebagainya. Itu juga harus melibatkan Diskominfo. Nah, lanjut, ini mungkin ada sedikit lagi. Teh Pipi, lanjut sedikit lagi. Setelah proses pembuatan aplikasi, barangkali ada lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini kaitan dengan, nah ini coba terus ke atas. Ini kita juga sampaikan rancangan SPPS seperti apa. Nah, ini yang sudah dilakukan atau diterima oleh Kang Wawan ya, waktu itu 2013. 2013 aturan bahwa surat izin praktik seperti apa, itu belum ada gambaran. Jadi prosesnya yang sesuai dengan Undang-Undang 14 2019, dari mulai mendapatkan sertifikat, kemudian sumpah, kemudian STR, itu tidak dimunculkan atau belum ada dalam ketika tahun 2013. Jadi setelah dapat sertifikat langsung seperti praktek saja, ini pada saat itu ya pada saat itu. Nah, sehingga ini ketika ada Undang-Undang 14 tahun 2019, maka untuk yang surat izin praktik pada saat 2013 ini, maka sudah diperbarui atau disempurnakan. Artinya kalau mengacu kepada sini sudah tidak bisa lagi, atau sudah ketika sudah mendapatkan surat sertifikat pekerja sosial langsung surat izin praktik tidak bisa. Jadi harus ada tahapan sumpah, kemudian dan sebagainya. Dan juga masa berlakunya. Masa berlakunya itu disesuaikan dengan STR. Nah, ini juga kita coba diskusi dengan Dinas Perizinan dan juga bagian hukum. Istilah Sundanya mah cuti mangsanya kapan dan berlakunya sampai kapan ya. Sampai kapan. Nah, ini contoh. Jadi nanti Bapak Ibu ke atas Pak. Ya, terus nah itu. Ini contoh, ini kebetulan ini rumahnya Bu Didit ya. Saya minta izin ke Bu Didit untuk pinjam tempat lah ya, karena saya tidak punya tempat di Kota Cimahi, hanya tempat kerja saja. Dan untuk jam kerjanya saya ada dua hari ya, hari Selasa dan hari Kamis. Selasa jam 5:30 sampai jam 7:30, kemudian hari Kamis juga demikian. Jadi hanya 2 hari saja, 2 hari kerja. Karena tidak bisa ketika saya bekerja sebagai struktural pagi sampai sore, juga praktik sebagai pekerja sosial, karena di tempat kerja saya tidak sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai kepala bidang atau di struktural, seperti itu. Ini nanti bisa Bapak Ibu pampangkan seperti inilah ya, seperti dokter kayak gitu. Ini satu hal yang ya insya Allah gitu ya, merupakan satu kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Lanjut. Nah, ini seperti ini barangkali ya, seperti ini contoh-contohnya. Kemudian hal-hal yang lain kita lihat ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai upaya untuk bagaimana memotivasi Bapak Ibu, bagaimana saya mengajak semuanya untuk juga mempunyai kesempatan yang sama ya dalam mendapatkan izin praktik ini. Karena luar biasa ini. Insya Allah kepercayaan diri kita dalam melakukan praktek semakin tinggi. Kita sejajar lah dengan profesi yang lain ya, dokter, kemudian perawat, bidan, dan lain sebagainya. Itu saya barangkali saya kembalikan ke ini. Dan ini contoh yang ini ya, yang sudah jadinya seperti ini. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, siap. Kang Deddy sudah hadir? Ya. Kenapa? Oke.
Oke, mungkin dikembalikan ke moderator, cuman Ya, mangga baik. Kak. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi toilet. Baik, Bapak Ibu, begitu gambaran dari upaya teman-teman DPC bersama Dinsos Kota Cimahi untuk mewujudkan adanya SIPPS di kabupaten kota dengan tadi ada kronologis ya. Memang kadang-kadang tidak berjalan mulus, Bapak Ibu. Ketika formal agak sulit, diawali dengan informal. Sama lah seperti lobby-lobby ketika kita mau mengajukan sistem baru ataupun perizinan baru gitu ya. Tapi insya Allah dengan adanya SPPS ini juga sebagai tantangan tadi ya bagi Bapak Ibu yang pemangku di daerah, silakan nanti dengan DPC itu bisa bersama. Karena ini juga salah satu amanat undang-undang yang bisa menjadikan apa sih biasanya kalau di dalam OPD itu adanya keberhasilan layanan OPD gitu ya. Jadi semoga bisa diterapkan. Selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut pada diskusi dulu. Baik, ada yang mau bertanya Bapak Ibu atau menanggapi atau merespon silahkan. Boleh langsung dengan raise hand atau melalui kolom chat. Silakan. Materi nanti kami kirim ya teman-teman berupa PDF-nya. Saya kirim. Silakan Bapak Ibu baik dari DPC, dari Dinas Sosial maupun dari DPPTSP. Barangkali ada yang mau diperjelas seperti apa? Pak Dendi izin. Mangga, silakan. Oh ya, Hari. oke. Ya, terima kasih Pak Dendi. Mungkin saya mau tanya ke Pak Agus nih, Pak Agus. Ya, ini apa? Tadi tertarik contohnya Bu ini ya, apa? Bu Didit ya, Bu Didit. Contohnya. Nah, mungkin kok belum cerita gitu sejauh mana masyarakat untuk bisa memanfaatkan tempat beliau praktek gitu. Karena kalau di daerah yang saya alami, saya lakukan kan rata-rata misalnya hal-hal yang memerlukan pemecahan masalah sosial pasti larinya ke dinsos gitu ya. Jadi belum belum masyarakat itu belum melek lah dalam arti oh iya seperti contohnya kalau sakit berarti saya harus ke dokter ya baik melalui rumah sakit ataupun ke dokter yang praktek ya. Nah, untuk ini nih karena belum cerita nih sejauh mana Bu Didi setelah membuka apa layanan praktek itu apakah masyarakat sekitar itu ada ketertarikan atau gimana nih? Saya belum ini nih. Belum belum jelas nih. Mangga Pak Baik. Agus. Mangga langsung saja Pak Gus. Ya, baik. Terima kasih. Pak Ari, sebetulnya untuk praktik ini kita butuh hal yang persiapan yang cukup matang ya. Dari sisi di dalamnya sendiri apakah tersedia meja, kursi, sofa, dan lain sebagainya. File kabinet, kemudian formulir, itu disiapkan sedemikian rupa sampai nyaman ketika kita menerima masyarakat itu, masyarakat tidak canggung, tidak segan, ya, dan juga tidak ada istilah seperti halnya kita kan bekerja bukan untuk klien, tapi kita bekerja dengan klien. Jadi situasi dan kondisinya dikondisikan sedemikian rupa sehingga bukan berarti mereka itu posisinya di bawah kita. Sehingga tempat itu untuk menunjukkan satu persyaratan yang mutlak harus ada bahwa tempatnya di mana ya, tempatnya di mana dan itu ada tempat yang kosong yang memang Bu Didit sendiri mempersilahkan saya untuk di sana tempat secara fisiknya gitu ya, secara fisik. Tetapi saya tidak berekspektasi bahwa ada masyarakat yang ngantri seperti halnya dokter duduk dan sebagainya. Karena kalau sudah demikian maka ada image, waduh bayar, waduh nanti gimana? Padahal orang-orang yang memang membutuhkan barangkali mayoritasnya adalah mereka-mereka yang tidak mempunyai ya. Nah, oleh karena itu ketika itu sudah ada dan di sana dicantumkan ada nomor kontak saya ya. Dan kalau ketika mereka akan menghubungi saya memerlukan layanan dari saya, maka itu dipersilakan sesuai dengan perjanjian. Artinya
ada beberapa hal yang disepakati dengan klien, dengan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, waktunya kapan, di mana, dan lain sebagainya. Ya, tetapi untuk keperluan tertentu, apabila klien ingin datang ke tempat praktek kita, itu bisa dimungkinkan. Jadi yang paling penting bukan tempat praktik seperti dokter, Ya. menurut saya. Ya. Dan yang terbayang oleh saya bahwa saya tidak akan menyamakan ini dengan praktik dokter. Ini berbeda. Dan tidak ada satupun yang bisa, karena ini baru pertama ya, setelah pasca Undang-Undang 14 2019, sebagai modelnya itu tidak ada sebetulnya. Belum ada. Ya. Kalau Kang Wawan kan di sana di Sosieta gitu ya, seperti itu. Nah, dari sisi keorganisasian mungkin ya, karena memang yang dilakukan lebih banyak bagaimana memberikan layanan kepada misalnya kepada ABH, kepada anak telantar, kepada dan lain sebagainya lah. Seperti itu dihubungkan dengan program-program Kemensos gitu ya dan daerah. Nah, kalau saya pelajari bahwa saya tidak semata-mata ini sifatnya klinis. Ya, sifatnya tidak semata-mata klinis. Tetapi ketika dengan menggunakan metode cashwalk ya. Tetapi ini ada kaitannya juga dari beberapa kasus yang ada, kemudian saya coba memikirkan bagaimana secara makro ini dijadikan bahan adanya perubahan. Jadi ada beberapa misalnya ada 5 atau 6 orang yang mengalami permasalahan yang hampir sama, ini berarti ada sesuatu hal di tingkat makro yang memang harus dirubah. Nah, bagaimana kita mengubahnya? Tentu ini ada mekanismenya, ada tekniknya seperti apa. Di mikro seperti apa, di meso seperti apa, di makro seperti apa. Jadi yang kita lakukan karena saya sebagai pekerja sosial generalis yang sifatnya umum, maka itu juga semua dilakukan. Makronya iya, mikronya iya, mesonya iya. Nah, seperti itu Pak Ari. Jadi jangan sampai ada satu ketakutan ketika, aduh, nggak ada tempat nih gitu ya. Nggak apa-apa, di tempat manapun tidak jadi masalah. Di ruko pun sebetulnya nggak jadi masalah. Ruko, bahkan kalau saya ini ya, kalau ada tempat di Dinas Sosial Kota Cimahi misalnya, ada tempat tertentu yang memang bisa jadikan praktek, saya praktek di sana. Karena di Dinsos Kota Cimahi tempatnya sangat-sangat terbatas gitu ya. Jadi saya tidak bisa itu. Lagian kalau saya mau masang itu di dinas kan kurang elok lah gitu ya, kurang elok. Nah, seperti itu Pak Ari, mungkin ini juga mudah-mudahan ada teman-teman yang punya satu model lain gitu ya, dan itu jangan jadikan patokan, jangan jadi penghambat bahwa ketika kita akan praktek, oh harus gitu ya, harus gini ya, tidak. Karena ya natural aja gitu, natural aja. Hanya saja ini sebagai fungsi legitimasi bahwa kita sudah dapatkan izin praktek seperti itu ya. Itu aja Pak Ari, hatur nuhun. Ya, siap. Terima kasih Pak Agus. Ya. Baik, terima kasih ya sudah dijawab Bapak Ibu tentang bagaimana nanti hubungan dengan masyarakat serta layanannya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain mau ditanyakan? Ada yang langsung atau saya lihat di kolom chat juga belum ada ya. Baik, ini saya coba di kolom lain. Nah, ini ada yang bertanya, Kang, ini untuk penghonoran apa mungkin bayarannya mungkin ya ketika mandiri kan tidak kita belum ada sistem kayak BPJS ya bisa klaim gitu ke misalkan klaim ke jaminan sosialnya kan. Nah, seperti apa Kang? Silakan. Ya. Bapak Ibu, ketika posisinya sebentar. Bapak Ibu, kalau misalnya kita menunggu gimana sih adanya dana kapitasi. Seperti hanya dokter, dana kapitasi itu dana yang diberikan anggaran yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada para dokter ya dari nakes gitu ya, tenaga kesehatan, bahwa ketika mereka diberikan kewajiban untuk kompisit itu ada dananya, ada anggarannya yang diberikan oleh BPJS ya, berapa rupiah itu ada ketentuannya. Dan kalau di Kemenkes kan itu ada peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan tarif-tarif ya. Nah, di kita memang belum ada. Ya, belum ada. Namun saya pernah melihat ini nanti mungkin di sesi yang lain saya coba bikin satu materi terkait dengan tarif. Ini saya pernah lihat di satu aturan apakah keputusan Menteri Sosial atau peraturan Menteri Sosial di lampirannya itu ada matrik
tarif, ya matrik tarif. Dan itu matrik itu sebetulnya masih kosong. Dan itu ada beberapa unsur. Unsurnya apa? Dari sisi kelayakan, kemudian layanan yang diberikan apa dan lain sebagainya. Itu ada. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sekitar tahun 2015-2016 ya, dengan Kang Deddy juga ya, dengan Kang Wawan juga, dengan Kang Agusman, itu juga sudah pernah membuat draft bagaimana tarif. Dari mulai asesmen seperti apa. Asesmen itu juga ada paket-paketnya ya, ada paket-paketnya. Paket lengkap itu sampai mendalam, sampai terapi dan lain sebagainya berapa. Ya. Dan itu outputnya apa dalam bentuk dokumen. Kalau di kesehatan kan misalnya ada surat keterangan sehat gitu ya, atau surat keterangan sakit, atau apapun itu, ketika keluar dokumennya atau ada catatan pelaporannya, itu pasti ada uang yang harus kita keluarkan. Nah, itu belum ada secara resmi diputuskan oleh Kementerian Sosial. Nah, ke depan ya mudah-mudahan ada gitu ya. Namun saya pikir ini barangnya jadi dulu. Nah, barangnya jadi dulu tuh ya kita lakukan aja dulu. Jangan sampai kita berorientasi kepada materi atau uang. Tetapi pendekatan yang mendekati ini solusinya adalah coba kita lihat di SAB, standar anggaran biaya di kabupaten kota masing-masing. Di sana adakah misalnya kegiatan kunjungan rumah? Misalnya kalau kita melakukan kunjungan rumah ya, yang lokal berapa? Nah, kita ambil, tentu berbeda-beda. Kota Cimahi, Kota Banjar, Kota Bandung, Kota Indramayu, Kabupaten Indramayu, Cirebon itu berbeda-beda. Home visit itu kalau misalnya dari lokasi dari kita tempat kita bekerja ke lokasi misalnya, itu tentu berbeda-beda. Kalau di Cimahi kan nggak terlalu jauh ya, dekat gitu. Tapi kalau misalnya Kabupaten Bandung ke Gunung Halu ke mana gitu kan jauh. Nah, tentu berbeda tarifnya ya. Itu contoh pendekatannya. Kemudian kalau misalnya terkait dengan ini lamanya, durasinya. Oh, kita perlu layanannya cukup lama nih, melewati makan siang. Nah, itu bisa termasuk dimasukkan ke dalam maminnya ya, makan siangnya. Ya, pertama transport, kedua maminnya, ketiga misalnya dari sisi skill kita. Ya, kita itu dalam melakukan layanan berapa sih tarifnya gitu ya. Orang untuk memberikan penyuluhan saja, narasumber materi itu berapa. Nah, kemudian ada SAB tentang konsultasi gitu ya. Ya, konsultasi itu diberikan tarifnya berapa. Nah, kita coba cari di sana. Selama ini belum diputuskan, ditentukan, ditetapkan oleh Kementerian Sosial, maka kita bisa untuk menentukan cantolannya adalah yang sudah ada ya. Apakah ini kelembagaan dan sebagainya. Dan kalau bisa ini ditetapkan oleh misalnya taruhlah organisasi IPSPI misalnya menetapkan bahwa untuk yang di DPC sekian, pertimbangannya apa? Tidak apa-apa. Jadi yang selama itu tidak ada yang melarang itu kita boleh. Kecuali kalau sudah ada yang melarang itu tidak boleh. Ketentuan hukumnya seperti itu. Jadi kita coba, dan saya juga sekarang sedang coba bikin draft lah gitu, seperti apa Cimahi untuk home visit, layanan konsultasi, kemudian bagaimana melakukan sosialisasi seperti apa. Itu kan nanti yang dilakukan praktiknya oleh pekerja sosial tidak hanya konsul seperti ini aja, tidak ya. Bagaimana kita melakukan pendampingan, itu juga sebetulnya di standar anggaran biaya itu ada juga sebetulnya. Nah, dari sana kegiatan-kegiatannya lakukan apa, kemudian dihitung berapa. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu ada mekanisme pro bono. Ya, pro bono. Jadi jangan sampai dipaksakan. Ya, jangan sampai punten, mungkin profesi sebelah ya, ketika dia tidak bisa bayar, tidak bisa apa, disandra, tidak bisa pulang. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, kita berikan mereka kesempatan untuk ya layanan terbaik lah meskipun mereka tidak mampu. Nah, barangkali itu pendekatannya terkait dengan tarif. Ya, mudah-mudahan dapat terwujud ya. Barangnya nanti ada lah kita, meskipun barangnya belum bulat gitu ya, masih benjol-benjol, tapi insya Allah nanti akan diperbaiki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Suara saya kedengar, Kang? Ya, jelas.
Baik, baik. Baik Bapak Ibu, itu jawabannya. Jadi memang untuk apa tarif ya, kita anggaplah tarif gitu ya, itu bisa disesuaikan. Dulu sudah pernah ada juga dibuat draftnya, tapi karena ternyata aturannya makin baru, jadi juga bisa disesuaikan dengan kondisi peraturan di daerah, itu bisa disesuaikan. Dan semoga juga mungkin ke depan nanti PSBB bisa memberikan panduannya gitu ya, bagaimana untuk tarif PSBB ini. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya yang langsung ataupun kolom chat, saya lihat lagi di chat. Oh baik ya. Sebentar, saya informasikan dulu Bapak Ibu dari Dinas Sosial ataupun dari DPPTSP, silakan bisa mengunduh paparan SIPPS yang tadi sudah disampaikan. Di situ sudah ada apa namanya Pak Us apa namanya alurnya sudah ada gitu ya. Secara birokrasi persuratannya sudah ada, bisa jadikan panduan Bapak Ibu silakan untuk di-download yang barangkali menjadi acuan nanti ke depannya. Baik, saya akan sampaikan pertanyaan yang ada di kolom chat. Kalau ada yang bertanya, dan ini dari Dini Agianti ya. Kalau ada yang bertanya bedanya dengan psikolog dan psikiater apa? Bedanya psikolog dan psikiater. Mohon sharing, silakan Pak Agus, barangkali bisa jawab. Ya, harusnya tanyanya ke psikolog dan psikiater ya. Psikiater, Tapi ya betul ya. secara umum Ya. bahwa kalau psikolog dan psikiater itu dua profesi yang berbeda sebetulnya ya dalam bidang kesehatan mental ya, keswa ya. Jadi mereka bekerja membantu individu yang mempunyai atau mengalami masalah psikologis, itu persamaannya. Ya, tetapi perbedaannya ada beberapa hal. Kalau psikolog itu memiliki gelar dalam psikologi, biasanya gelarnya master atau doktor psikolog, ya spesialis ya. Ya. Kemudian dilatih dalam teori dan praktik psikologis, ada teknik terapi dan yang itu psikolog. Tapi kalau psikiater lebih ke dokter ya, dokter medis yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran, spesialisnya dalam psikiatri. Ya, itu bedanya gitu. Kemudian terapinya kalau dalam psikolog itu kaitan dengan terapi kognitif perilaku, misalnya terapi humanistik dan lain sebagainya. Tapi kalau psikiater lebih ke obat, ya obat-obat gangguan mental, antidepresan, anti psikotik dan sebagainya itu kelihatan ya. Kalau udah ke psikiater mungkin unsur-unsur obatnya ada, gitu ya, obat-obat tertentu gitu. Tapi kalau psikolog nggak, jarang psikolog bawa obat ya. Yang bawa obat biasanya psikiater itu dipakai suntik atau obat tablet dan sebagainya. Tapi mohon maaf kalau memang salah ya, kalau ada yang ini tolong koreksi. Kemudian kalau misalnya psikolog itu hal yang tidak terlalu membutuhkan hal yang cukup berat ya, intervensinya seperti ya kecemasan, depresi, yang seperti itu yang tidak terlalu berat itu. Tapi kalau psikiater dia menangani hal yang lebih berat biasanya. Ada gangguan mental yang berat, skizofren, bipolar gitu ya. Nah, ini ya ada unsur-unsur pengobatan medis lah. Nah, kemudian yang kaitan dengan lisensi dan sertifikasi ini tentu berbeda. Ya, lisensi sebagai psikolog dengan lisensi sebagai psikiater tentu berbeda. Ya, jadi ini perbedaannya. Tapi mudah-mudahan nih di pekerja sosial ini, di social worker ini tidak ada kaitan seperti ini ya. Yang satu psikolog, yang satu psikiater. Tapi kalau di social worker yang satu apa, yang satu lagi apa. Jadi bingung nantinya ya. Karena kalau kita ini ya udah yang ada dulu misalnya pekerja sosial generalis gitu ya. Adapun yang sifatnya spesialis kan ada yang itu pekerja sosial spesialis gitu ya. Spesialis nafsa atau apa. Kalau menurut saya belum. Kenapa? Karena itu adalah setting sementara itu ya, setting. Selama tidak ada spesialis itu, karena memang kalau untuk sertifikasi, skema sertifikasi baru pada tahap di Indonesia ya, di Indonesia itu pada generalis saja. Belum ada satupun yang disertifikasi sebagai pekerja sosial spesialis, belum ada satupun. Ya, kalau pendidikan ada, meskipun pendidikan juga kan STKS waktu itu pada saat saya ikut jenjang spesialis MPSSP itu, sebetulnya itu kan pada saat itu lembaga STKS-nya belum termasuk pendidikan profesi, belum ya. Tetapi sedang kita rancang. Gitu ya. Nah itu jadi
untuk yang spesialis sebetulnya belum ada karena dalam sertifikasi juga masih generalis, ya masih umum. Itu saja barangkali Pak Dendi. Baik. Baik, terima kasih. Bagus itu ya, teman-teman. Itu juga saya kirim di kolom chat, juga video YouTube ya, untuk teman-teman bisa menggambarkan perbedaan-perbedaannya. Secara umum lah itu sudah ada videonya ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang mau resen atau mau bertanya di kolom chat, jika belum sambil berlanjut ya, saya sampaikan. Jadi dulu di Cimahi pun saya bisa testimoni lah sebentar ya. Jadi waktu itu sebelum ada SIPPS peraturannya, jadi saya menggunakan legalitas LKS. Jadi LKS itu ada Pexosnya dengan masih berbekal dulu itu sertifikat kompetensi ya. Nah waktu itu meskipun belum memakai pelang secara khusus, tapi saya sudah declare kemana-mana waktu itu ya, sehingga pernah dapat klien orang mampu lah gitu ya, punya kasus. Dan memang kenapa yang klien itu misalkan mohon maaf nggak mau berusaha dengan pemerintah ketika ada kasusnya gitu ya, apalagi kasus anaknya ataupun pernikahan. Nah mereka pengen private. Nah akhirnya ke kita lah gitu ya. Meskipun dulu saya tawarkan mau pakai BPJS atau enggak. Waktu itu artinya kalau gratis berarti saya akan sampai rujuk ke dinas sosial gitu ya. Ya saya sebagai orang dinas sosial pegawai, atau saya sebagai pribadi karena menjaga kerahasiaan, tidak mau sampai diketahui oleh pemerintah. Karena salah satu orang tuanya itu pegawai Pemda juga. Jadi mungkin menjaga itu sehingga saya tidak mau nih aibnya mungkin terlaporkan di pemerintahan. Nah itu salah satu contoh. Jadi jangan takut, tinggal rajin-rajin lah mempublikasikan bahwa kita praktek masalah apa yang bisa kita tangani. Sebetulnya itu yang belum diketahui ya. Jadi itu bisa disampaikan ke teman-teman ataupun calon klien yang mampu dan bisa berbayar. Walaupun yang tidak berbayar ya tadi bisa pro bono ataupun bisa teman-teman rujuk ke dinas sosial setempat. Itu Bapak Ibu, ada lagi? Saya belum lihat lagi, ada yang resen, mangga silakan. Yang resen saya berikan kesempatan. Enggak ada yang resen, ada. Kalau belum ada Ya, saya akan ada. tambahkan. Terima kasih Pak. Boleh. Silakan Pak Rian, silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya Rian dari DPM PTSP Kabupaten Purwakarta. Ya, Silakan, Pak. sedikit saja mungkin Pak, ini kaitan dengan SIPPS ini sebetulnya ya kami juga baru mendengar Pak di DPM PTSP karena selama ini memang dari dinas sosial juga tidak ada informasi ke kami gitu Pak. Mungkin kaitan dengan SIPPS ini nih untuk mekanisme karena kami di PTSP ya. Yang pertama apakah surat izin praktek ini harus diterbitkan dari PTSP atau juga bisa di Dinsos karena untuk yang berjalan sekarang gitu Pak di kewenangan kami kewenangan DPM PTSP yang saat ini berjalan itu tidak meng-hire kaitan dengan izin yang dari Dinsos gitu ya. Nah, untuk masa transisi lah kalau bisa katakan bisa nggak Pak kalau untuk sekarang perizinannya diterbitkan sama Dinsos dulu atau seperti apa. Dan yang kedua kalau mekanisme perizinan sendiri Pak, kalau SIP biasanya kalau kesehatan kan kita juga selain melibatkan kalau dulu masih ada organisasi, kalau sekarang di ini kan adanya kalau karena ST-nya diterbitkan oleh organisasi pekerja sosial begitu Pak ya. Nah, apakah ada rekomendasi lain juga dari dinas sosial gitu Pak? Kalau nanti misalkan izinnya diterbitkan oleh PTSP, apakah mekanismenya ketika pengajuan itu ada rekomendasi juga dari dinas sosial ataukah bisa kami langsung terbitkan sendiri? Kemudian yang ketiga, kaitan pengawasannya sendiri nih Pak nih. Seperti apa sih mekanisme karena kami juga belum sangat inilah tidak tahu informasinya nih untuk pengawasan itu sendiri seperti apa nih ketika misalkan seorang pekerja sosial ini apa sih yang menjadi ketika melanggar itu apa yang dilanggarnya sebetulnya gitu ya. Kalau dokter kan jelas misalkannya karena dia malpraktek atau apa. Kalau pekerja sosial ini seperti apa gitu. Itu mungkin informasinya kami perlukan. Terima kasih Pak. Tunuhun. Baik, terima kasih. Pak Rian, silakan Pak Agus. Ya, baik. Terima kasih Pak Rian dari Purwakarta. Bahwa ketentuan yang tadi saya sampaikan itu kita diarahkan oleh bagian hukum maupun dinas perizinan. Ada tidak ditanyakan pada saat itu ada tidak aturan dasar yang memayungi adanya SIPPS ini. Nah, saya sampaikan ada Permensos 17/2020. Meskipun di sana terkait dengan sumpah dan STR ya. Sumpah dan STR
termasuk izin praktek ya, tapi untuk penerbitannya outputnya adalah dalam bentuk SIPPS. Di sana ketentuannya bahwa yang mengeluarkan izin adalah instansi yang menangani masalah perizinan. Ya, di sana di Permensosnya seperti itu. Sehingga ketika muncul itu, maka dari dinas sosial tidak bisa menerbitkan surat izin praktik karena dari ketentuan itu yang mengeluarkan adalah dinas yang mengeluarkan perizinan. Ya, jelas di sana. Dan ketika saya tanya apakah perlu ada perwal, nah, dari bagian hukum menyampaikan, Pak, kalau ini sudah implementatif, kita tidak bisa untuk mengulang kembali atau merubah. Ya, kalau istilahnya ketiplek gitu ya. Kalau sudah ketentuannya sampai ke detail itu ya sudah, itu dipakai, bisa langsung dipakai implementatif. Nggak usah ada perwal, tidak usah ada perbub ya dan lain sebagainya, tidak usah. Nah, ketentuan seperti itu dan tidak juga misalnya harus dari provinsi, tidak. Ya, ini tetap dari kabupaten kota di sana. Kewenangan seperti itu sehingga kita coba buatkan. Kemudian yang lain bahwa tadi ketika yang memverifikasi ya, verifikasi siapa nih yang verifikasi? Nah, di sana ketentuannya tidak disebutkan secara detail sehingga dari kesepakatan dinas sosial kemudian dari PPTSP dan juga DPC bahwa untuk yang memperpal itu nanti diajukan oleh dinas sosial ya, diajukan oleh dinas sosial. Siapa unsurnya? Unsurnya satu dari dinas sosial, yang satu lagi unsurnya dari DPC, dari organisasi profesi. Ya, jadi ada dua hal ya yang harus masuk sehingga, tapi ini ketentuannya tidak ada, tetapi perlu ada gitu ya. Tidak ada tapi perlu ada. Sehingga dimunculkanlah itu untuk tim verifikasinya diajukan kemudian muncul. Kalau Permensosnya nomor 17 tahun 2020, tapi kalau 14 itu undang-undang ya. Undang-undang 14 tahun 2019. Nah, kemudian untuk pengawasan ya, pengawasan. Nah, pengawasan ini kalau di IPSPI itu di anggaran dasar anggaran rumah tangga ada kode Peksos. Ya, etika ada di sana. Ketika mereka melakukan pelanggaran dan lain sebagainya, kemudian mereka akan sesuai dengan berat atau ringannya ya, nanti ada tim dewan etik untuk menilai apakah ketentuannya ketika dia berat harus dicabut keanggotaan IPSPI-nya, otomatis ketika mereka diberhentikan menjadi anggota, segala macam aktivitas praktik lain sebagainya tidak bisa dilakukan oleh mereka. Nah, itu jadi untuk ketentuan pengawasan ada di asosiasi profesi. Nah, ini ketika muncul SIPPS, ini ditembuskan juga ke asosiasi profesi. Misalnya saya sudah ada SPPS. Nah, kalau untuk yang sumpah, kemudian STR ya, itu sudah datanya sudah masuk ke asosiasi profesi, sudah terdata. Tetapi kalau SIPPS karena yang mengeluarkan DPMPTSP, nah itu tembusannya ke asosiasi profesi, kemudian ke dinas sosial ya. Jadi pengawasannya itu pertama dari asosiasi profesi, yang kedua ke dinas sosialnya. Dinas sosial mengawasi ketika di kotaknya, kan ini harus tercatat ya, berarti tercatat. Kalau untuk yang mandiri itu harus ada, ini juga disepakati, harus ada rekomendasi dari dinas sosial setempat. Kalau mandiri. Tetapi kalau misalnya ini di bawah organisasi, misalnya LKS atau apapun itu ya, organisasi tertentu, ini yang memberikan rekomendasi adalah pimpinannya. Ketua lembaganya yang memberikan rekomendasi. Yang menjamin bahwa pekerja sosial ini bisa direkomendasikan mendapat izin praktik. Nah, itu ada dua ketentuan yang di dalam uraian yang sudah disampaikan itu ada. Jadi ada dua hal. Yang pertama yang mandiri, seperti saya mandiri, ya, tidak di bawah lembaga. Oleh karena itu saya mendapatkan rekomendasi dari kepala dinas. Saya mohon kepala dinas
untuk karena memang naungan ke atasnya tidak ada, ya. Kalau misalnya untuk yang organisasi atau LKS itu dari pimpinannya, seperti itu. Ya, jadi pengawasan ada gitu ya. Dan juga nanti ketika kita melanggar, ya pertama dari dinas sosialnya ketentuannya ada sanksi tertentu ya, misalnya tidak boleh praktik di sini, dan itu jadi catatan. Dan ketika tidak boleh praktik di sini karena berbuat hal yang tidak sewajarnya ya, maka ini informasinya kalau dia mencoba lagi praktik di tempat lain, dia tidak akan diterima gitu. Ya, seperti itu. Dan aplikasinya mungkin dari tadi Pak Ervan ya, di Purwakarta kan sama mungkinnya senasional memakai aplikasi Si Pintar ya, Si Pintar seperti itu. Itu barangkali Pak ini dari Purwakarta, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Ervan gimana? Ada lagi ditanggapi? Cukup Halo? Pak, terima kasih. Atur nuhun. Oh, baik. Sama-sama Baik, Bapak. terima kasih. Ya, sebagai informasi Bapak Ibu, silakan di situ ada kalau Undang-Undang Kerja Sosial 14.2019 itu secara garis besarnya, tapi Kemensos sudah mengeluarkan 2 Permensos perihal undang-undang kita gitu ya. Jadi itu jadi bahan lah, silakan bisa dicek dan dicek. Memang yang Permensos 17 sudah sangat aplikatif ya. Di situ bisa dilihat syaratnya untuk daftar SPPS, siapa yang berwenang gitu ya. Kemudian bagaimana syaratnya kalau dicabut atau tidak berlaku begitu ya, itu sudah sangat aplikatif. Terima kasih, silakan Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya, silakan jika ada silakan langsung atau mau melalui kolom chat, itu diperbolehkan. Jika tidak ada, bentar lagi kita akan closing dulu tentang pemaparan narasumber. Ada lagi Bapak Ibu mungkin dari dinas sosial yang ada di daerah, silakan. Ada yang berminat nggak untuk memberikan akses di perizinannya supaya bisa diterbitkan SPS? Kalau ada, dari mana, kabupaten mana, kota mana, ya misalnya kalau Ya. ada, betul-betul ada, insya Allah saya siap bantu. Baik, di sini ada Ya. dari Dinas Cianjur, Kota Bandung, dari Kabupaten Bekasi, silakan Kota Sukabumi yang mungkin mau ada yang ditanyakan Bapak Ibu, dari Indramayu juga ada, dari Cirebon ada di dinsosnya, silakan, atau dari DPN PTSP lain, enggak, ada yang mau memperjelas? Baik, jika tidak ada, mungkin saya akan close dulu untuk sesi diskusi kali ini Bapak Ibu. Setelah ini kita akan lanjut untuk rencana tindak lanjut ya. Ini dikhususkan memang untuk DPC, tapi nanti juga Bapak Ibu boleh mengetahuinya. Demikian Bapak Ibu untuk pemaparan. Terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan dulu pada host utama, Bu Bibi. Silakan Bu Bibi. Baik, terima kasih Kang Dendi serta Bapak narasumber kita Pak Agustus Fajar yang telah mengejawantahkan nih bagaimana proses kemudian Kota Cimahi memulai untuk melakukan SIPPS. Baik, hadirin rekan-rekan sekalian, mungkin selanjutnya kita akan melakukan rencana kerja tindak lanjut, di mana mungkin di sini untuk Bapak perwakilan ataupun dari Dinsos dan juga DPMPTSP yang mungkin kedepannya akan tertarik atau melanjutkan di proses ini akan langsung dikawal oleh para DPC di wilayahnya. Jadi kebetulan kami Jawa Barat ini perwakilan pekerja sosialnya itu sudah ada Dewan Pengurus Cabang dan nantinya akan tindak lanjutnya akan dilanjutkan oleh para DPC. Sekali lagi mungkin dari Bapak Ibu baik dari Dinas Sosial ataupun DPM PTSP jika ada masukan boleh atau mungkin diskusi pertanyaan yang lainnya juga masih dibuka nih untuk kita kira-kira tindak lanjutnya ke depannya seperti apa nih. Atau mungkin dari rekan-rekan DPC di sini ada yang ingin menyampaikan pendapat, masukan? Enggak, silakan. Silakan teman-teman. Ada yang mau komentar? Baik. Kayaknya kalau belum kita putar video dulu mungkin salah satu video SIPPS Kota Cimahi ya. Bentar. Saya buka dulu. Ini. Oke. Ini saya buka.
ke share layar. Ya. Suaranya belum muncul ya, Kang? Oh, bisa. Bentar. Share itunya, share suara dengan share suaranya, ya. Oh ya. Eksternal dalam hal ini pemerintah biasa. Sampai akhirnya kami usahakan agar SIPPS ini dapat dirumuskan dan dilaksanakan melalui dinas sosial dan DPM PTSP kabupaten atau kota setempat. Ini yang sudah terjadi contohnya di dinas sosial dan di DPM PTSP kota Cimahi yang sudah punya sistemnya. Ini semua sebagai bagian dari penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial. Muncul ya, sebentar. Coba saya kirim dulu ininya ya. Saya kirim. Saya kirim ke siapa ya? Teman-teman ada yang bisa play kan? Saya kirim dulu ya, sebentar aja. Linknya saja. Linknya saya kirim. Oh, sudah ada tadi ya. Kang Agus pakai laptop nggak, Kang? Saya pakai HP. Ya. 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 Teman-teman ada yang pakai laptop? Saya juga pakai HP lagi. Bentar ya, saya kirim ke siapa nih? Tapi saya coba buka laptop ya. Bentar. Ya, siap. Baik, teman-teman, sambil menunggu teman-teman DPC, ini upaya kami, teman-teman, untuk sampai membantu teman-teman menseminasikan SIPPS ini ya ke rekan-rekan kita di Dinas Sosial dan juga PTSP di Kabupaten Kota. Mangga silahkan nanti menjadi bola selanjutnya ya. Punten izin, Kang, suaranya kecil ya, kurang terdengar. Kang Dendi suaranya kecil. Kecil pisan. Kecil pisan ya. Segini ada? Ada segini? Oh, ada tuh, orang lain mah ada. Oke ya. Teman-teman DPC silakan nanti bola ini kita sampaikan kepada teman-teman, melanjutkan. Ini menjadi tantangan juga bagi teman-teman DPC mengawal nanti mitra-mitra pemerintah ya, khususnya dengan dinas sosial, ngobrol lah. Coba ngobrol, merapat ke dinas sosial dulu sebagai mitra utama kita gitu ya di kabupaten kota. Silahkan untuk melakukan pendekatan. Nanti ada jalan mungkin nanti bersama dinas sosial, sama berkoordinasi dengan PTSP. Jadi kalau sudah instrumennya disiapkan, mungkin juga ada peraturan daerah yang diketahui oleh dinas sosial sudah disampaikan, sehingga nanti ketika ke PTSP sudah tinggal pembahasan sistemnya saja. Jadi syarat-syarat itu sudah disiapkan semuanya ya. Jadi mohon keaktifan teman-teman DPC. Gimana? Sudah ada yang pakai laptop? Vivi pakai laptop enggak? Itu Ini kan saya coba kirim. ya. Ya, saya kirim linknya itu. Saya coba nih. Nah, jadi ini video teman-teman bagaimana kalau misalkan kita ada Pexos mau mengajukan SIPPS gitu. Ya, di YouTube-nya 3.000.
Yang ini ya? Terdengar nggak suaranya? Belum, Kang. Belum. Belum kedengeran. Belum. Belum, Bapak, mungkin izin di YouTube-nya bisa dibesarkan volumenya coba. Oke, sebentar. daerah kabupaten atau kota pada sosial sebagai pembeda. Nah, sekarang. Sosialisasi Oh, jadi kecil. Terdengar? Kurang besar. PP provinsi oleh DPD sampai kabupaten Ya. DPC. Kita pihak eksternal. Akhirnya kami usulkan ada. Suaranya kecil, Pak Agustus, tapi izin bisa dibantu translate di YouTube-nya mungkin yang bahasa Inggris. Tepat. Ini yang sudah terjadi contohnya di dinas sosial dan PTSD Kota Semarang yang sudah punya sistem. Ini semua sebagai bagian dari penerapan dari undang-undang 14 tentang bekerja sosial. Terdengar ya? Ya. Terdengar. Halo sosiawan, salam pekerja sosial. Kali ini Mimin bakal ngasih tahu kamu gimana caranya membuat surat izin praktik pekerja sosial atau SIPPS di kotamu. Bagi pekerja sosial yang ingin membuat SIPPS, kamu bisa lakukan tips berikut ini. Pertama, kamu bisa datangi mal pelayanan publik di kotamu, lalu kamu bisa minta diarahkan pada layanan meja dinas sosial untuk informasi pertama, karena pekerja sosial sebagai sumber daya manusia di dalam bidang pemberdayaan sosial atau daya sos. Kedua, setelah mendapatkan informasinya, kamu siapkan dulu berkas dan informasi tentang diri kamu serta dokumen digital atau scan pekerja sosialmu, di antaranya 1 fotokopi KTP, 2 pas foto latar merah ukuran 4x6, 3 surat tanda registrasi atau STR dari IPSPI yang berlaku, 4 surat rekomendasi IPSPI, 5 bukti pembayaran iuran tahunan anggota, 6 sertifikat kompetensi yang berlaku, 7 surat pernyataan sudah mengucapkan sumpah profesi atau sertifikat sumpah pekerja sosial, 8 surat pernyataan memiliki tempat praktik dan atau surat keterangan dari pimpinan tempat pekerja sosial berpraktik. Mengurus SIPPS itu mudah jika semua syaratnya lengkap. Hubungi pengurus IPSPI terdekat, DPP, DPD, maupun DPC, atau Dinas Sosial untuk informasi lebih jelasnya. Salam Pekson. Ya, terima kasih. Kembalikan Bu Vivi. Bu Vivi. Baik, tadi sudah ditampilkan videonya, berarti mungkin itu juga kemudian bisa di-share ya Pak ya, untuk link videonya. Hadirin rekan-rekan sekalian, sekali lagi mungkin apakah ada masukan dari rekan-rekan Dinas Sosial wilayah Jawa Barat ataupun dari Dinas DPM PTSP atau mungkin dari DPC-nya? Ya. Boleh juga raise hand. Jika tadi tidak, dari berarti provinsi. acaranya telah selesai. Hadirin rekan-rekan sekalian, sekali lagi untuk proses pembuatan SIPPS ini, selanjutnya DPC akan mengawal proses di mana nanti ketika misalnya dari DPM PTSP-nya ada yang tertarik ataupun dari dinas sosialnya bisa langsung menghubungi DPC di wilayahnya masing-masing seperti itu. Kalau baik, jika tidak ada
yang ingin disampaikan lagi atau masukan? Mungkin terakhir Kang Dendi, apa ada yang ingin disampaikan lagi? Atau sudah cukup? Baik, dari provinsi apa mau berkomentar enggak? Dari provinsi. Dari provinsi. Ada nggak yang mau ada berkomentar? Suaranya nggak kecil dari Kang, izin. Ya, dari Pak Cepi atau dari provinsi Oke. ada yang mau Oke. komentar nggak? Oke, boleh dari Dinas Sosial Provinsi, Pak Cepi, mangga jika ada yang ingin disampaikan atau mungkin ditambahkan. Saya kurang Oke, ini ada di kolom komentar ada yang bertanya ya, bisa tahu pengurus IPSPI Kota Tasik. Kota Tasik itu, bentar, saya cek apakah ada di sini salah satu perwakilan DPC-nya? Kota Tasik. Kota Tasik ya. Atau nanti kirim aja nomornya Bu Vivi, nanti kita kasih nomor kontaknya. Oke, iya. Nanti kita akan share kontaknya baik Ibu Bapak untuk perwakilan dari masing-masing DPC di wilayahnya. Mungkin diakhiri saja ya Kang ya, jika sudah tidak ada lagi. Ya, cukup. Baik rekan-rekan sekalian, akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Ketua Umum DPP IPSPI, juga para Kepala Dinas Sosial Kota Kabupaten Jawa Barat, dan juga Kepala Dinas DPM PTSP atau yang mewakili, serta seluruh peserta yang hadir. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Akhir kata, saya Vivi selaku pembawa acara, mohon undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang belum mengisahkan, mungkin ada linknya di situ ya, Mangga silahkan di komentar. Presensinya silakan. Saya izin untuk live Zoom. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi Nuhun sadayana. Waalaikumsalam. Bagus. Hatur nuhun sadayana. Bagus Kang Dendi. Sami-sami, ya. Izin live.